22 April kemarin jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamim di sini, masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dokter Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica mungkin buat tambahin. Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semuanya cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ketiga, ya, keempat, ya, hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, jadi sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu, ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan dengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang hari ini, di mana Pak Dude, ya, Rimio Dude dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri, ya. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Dude
Bu Ija ya, sorry. Itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun KPL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 waktu itu kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Ija ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah, melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk cesarean di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sesar diselesaikan sampai jam 7.30 kayaknya, jam 7.30, dan Ibu Ija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, tensi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Tadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya, karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh ya udara yang dari luar. Terus waktu itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC seperlunya yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar, seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Sudarjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dudi dan Ibu Ija atas kesediaannya. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amin. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan, silakan. Ya, monggo. Mungkin SSRA sendiri metodenya keras atau seperti apa sih, dan mungkin dari kan
Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan SCRA. Makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Iya. Kalau prosesnya kayaknya semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi cewek kamu tuh lakukan suka dandan nggak sih dan kayak kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena pertama ada yang lebih semangat sih yang anak perempuan pertama, dan ada yang lebih semangat sih Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan, jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu ya, lebih dekat, dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih, ya kan? Terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya, gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Mas Bude, mungkin ini kan bisa dikatakan kayak anak cewek biasanya kan cowok kan emang nggak ditindik. Nah sekarang langsung ditindik atau gimana sih untuk telinganya sendiri supaya nggak terasa sakit? Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi ke dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak, gitu dok ya, boleh ya. Jadi kalau tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adiknya Ica ya. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica anaknya perempuan semua, jadi kasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, antingnya udah ada. Nah ini karena kita hari ini hari terakhir kita mau putuskan kita mau tindik apa enggak hari ini. Iya. Jadi kita lihat ya. Aduh deh. Maksudnya ada Udah tiga kali, maksudnya 3 kali anak perempuan udah dipersiapkan kan nanti udah nggak mau punya momen lagi sampai steril. Oh begitu. Oh udah 3 kali sih. Itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya. Kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya. Kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya. Kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, saya sih siap insyaallah ya. Dan ada Prof Hamim juga di sini kan. Jadi insyaallah kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu, yang expert gitu insyaallah. maksudnya mungkin ada perasaan haru nggak sih saat mengajani anak perempuan gitu? Nah itu ya, jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya Prof, saya masuk ke ruang operasi, melihat semua prosesnya. Begitu tangisan pertama itulah yang
bukan mengazankan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof. Hamim. Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran. Dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya. Pertama yang ada di kepala saya ini Rendra banget waktu pertama kali lahir, ya. Mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban. Jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau buat saya mengharukan saat pertama kali dengar tangisan dia. Kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat gitu ya, saya lihat Pak, ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis duluan ya. Jadi, Prof Ica gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalkan sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi yang bisa melihat diangkat itu kan memang dokter dan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah. Dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu ya, itu kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Dan bisa dikatakan sekarang Ica udah ada teman ceweknya nih gitu kan, boneka ceweknya bisa dijadikan boneka hidupnya seperti apa sih? Mungkin nanti Kak Rudy jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh, kakak diikat rambutnya? Udah. Oh. Iya. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang couple gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lengket sama ayahnya. Jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Gimana Kak Dude? Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran. Jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju-baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju-baju bayi, perlengkapan kan. Nah, nyata Ica sudah menyiapkan itu dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga. Untuk kakak-kakaknya udah dikenalin belum sih Kak? Yang tadi 2 orang itu udah dikenalin terus responnya punya adik gitu. Nah jadi Rendra sama Malik waktu lahiran itu jam 6 pagi mereka nggak ada di rumah sakit ini. Mereka masih di rumah tuh. Mereka baru sampai jam 8. Mereka jam 8, jam 10. Jam 10 ya? Soalnya tadi mau lebih, sebenarnya mereka tuh gini, kan kita datang ke rumah sakit hari Minggu tanggal 21. Terus kita memang sudah di situ kita kasih tahu ke mereka bahwa Bunda sama Ayah nggak pulang dulu ya, karena memang kata Bunda harus melahirkannya insya Allah besok pagi. Mereka pengen sebenarnya ikut, cuman kita memutuskan untuk kayaknya daripada nanti rebutan, dan ini kan sebenarnya agak dadakan ya gitu. Jadi nggak apa-apa di rumah dulu biar mereka juga cukup istirahat. Nanti begitu babynya sudah lahir, sudah masuk ke kamar, mereka bisa lihat dengan tenang gitu. Jadi akhirnya memang mereka datang itu nih tanggal 22 sekitar jam 10 pagi, masuk kamar langsung yang dicari udah Assalamualaikum babynya mana gitu. Dari depan lorong rumah sakit itu udah teriak-teriak mereka mereka belum tahu nama ya. Jadi biar mereka teriak Deru gitu ya. Deru tuh Malik ngasih nama adik baru, namanya Oh, Deru. Deru. Itu dari bulan pertama ya. Dari sebenarnya dari yang waktu 2019 kan. Iya. Terus mereka tuh pokoknya manggil Deru, jadi dari lorong mereka udah teriak. Ici juga udah dengar dari kamar kan, cuma nggak bisa ngapa-ngapain kayak, waduh, ya mereka udah teriak ya udahlah gitu. Begitu melihat sih mereka Antusias. heboh banget sih, antusias. Sampai hari ini begitu mereka pulang sore kan pagi sekolah, sebelum sekolah video call dulu tuh. Iya. Mana adek Mana gitu. adik? Jadi mereka semangat sekali. Nah ini kan bisa dikatakan udah 3 anak nih gitu kan, apalagi yang cewek gitu. Pakai pengasuh atau tetap dipakai nggak pakai pengasuh atau seperti apa? Kita sebenarnya anak pertama kedua ada yang bantu gitu. Terus memang untuk anak ini yang ketiga kita belum ada tambahan ya. Maksudnya cuma memang kalau misalkan pastinya ya yang membantu itu untuk nge-backup kita juga kan, karena kan Rendra sama Malik juga udah sekolah, terus belum nanti kali ini juga ada kerjaan cuti atau di luar kota gitu. Jadi supaya di rumah nggak terlalu keteteran gitu. Cuman
kalau untuk apakah setiap anak nanti ada pengasuh, kita sih belum kepikiran seperti itu gitu. Pokoknya yang penting kita berusaha untuk semuanya kita asuh sendiri, kita urus sendiri semuanya gitu sampai nanti dia bisa. Kalau dia udah siap lagi begadang. Oh udah, jadi udah dikasih tahu sama Prof ya, jadi begadang. Karena bayi memang kan ada fase-fase ya, begitu dia baru lahir, menyusu tiap 2 jam ya, kita juga standby terus dari kemarin, makanya ini agak kurang tidur Ica ya, tapi tetap cantik, iya oke ya, jadi kita siaplah dengan semua konsekuensi harus kita jalankan, karena itu yang kita sudah alami juga di anak pertama dan anak yang kedua gitu ya, jadi insya Allah siap untuk begadang. Aicha, ada treatment khusus nggak sih? Kayak biasanya apa kelahiran kan orang tua zaman dulu kan mungkin ada jamu atau apa yang masih kamu sampai ini? Sejujurnya dari anak pertama nggak ada sih, cuman memang mengikuti saran dokter aja justru. Jadi kalau mungkin ya perbedaannya, kalau zaman dulu kan disebutnya itu gurita ya, tapi kalau zaman sekarang kan sudah lebih modern, kita pakainya korset gitu. Nah, jadi memang salah satu hal wajib yang perlu dipakai untuk ibu setelah melahirkan itu adalah korset. Kenapa ya? Karena untuk mengembalikan bentuk tubuhnya supaya seperti sebelum melahirkan lagi gitu. Dan ditambah kalau untuk kita yang operasi sesar itu untuk meredakan rasa nyeri juga di bagian jahitannya gitu. Jadi kayaknya itu sih. Tapi kalau untuk minuman khusus apa enggak, paling yang lebih diperhatikan itu adalah makanan, karena kan nanti apa yang dimakan itu akan lari ke ASI kan, terus akan diminum sama bayinya gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ, yang penting semuanya sehat dan dipantau aja semuanya gitu. Jadi nggak ada kayak ritual atau ritual khusus gitu kan. Aicha, maksudnya mungkin ada proses penyambutan di rumah nggak sih? Karena kan ini anak perempuan pertama nih. Kalau ada dekorasi khusus di rumah. Dekorasinya udah Ica siapin 3 bulan yang lalu, jadi udah ada di rumah ya. Tapi nggak yang terlalu heboh gitu, nggak sih ya. Paling memang barang-barang keperluan dia gitu, kayak box bayinya, kemudian perlengkapan semua lah yang buat dia nanti bisa pakai gitu ya. Tapi nggak ada yang terlalu heboh gitu. Mengurangi pekerjaan nggak sih Kak Ica untuk memberikan ASI eksklusif mungkin untuk bayinya? Insya Allah ya, karena kan Rendra sama Malik juga ASI eksklusif sampai 2 tahun alhamdulillah. Jadi ini juga berusaha semoga bisa memberikan ASI eksklusif hingga 2 tahun untuk baby ya. Aicha, mungkin jarak dari anak pertama sampai yang ini berapa mungkin sih jarak? Oke, kalau Rendra sama Lia bedanya itu 9 tahun. Kalau Malik sama Lia bedanya hampir 7 tahun. Jadi, karena kalau Rendra sama Malik bedanya itu 2,5 tahun. Jadi Rendra Malik cukup dekat, sama yang ketiga ini cukup jauh. Ada ketakutan kan kita dalam urus bayi kan juga ini jaraknya 3 tahun, ada takut sedikit. Masih ingat gitu, cuman ya pasti perlu belajar lagi. Terus kayak ingat-ingat lagi cara mandi bayi bagaimana, terus ganti popoknya seperti apa, terus berdoanya gimana supaya dia hangat gitu. Kalau saya agak bingung ya, ada beberapa bagian yang lupa gitu untuk ya cara gendong. Kemarin belajar lagi sama suster ya, kemudian cara mandiin bayi. Jadi kan tiap jam 6 pagi di rumah sakit ini dimandiin nih bayinya. Kemudian saya lihat langsung tuh gimana cara suster memandikan bayinya. Saya tanya pakai apa, kemudian akhirnya bagaimana, hangat apa enggak dan segala macam. Jadi ya kita memang harus belajar lagi, kan 7 tahun yang lalu ya kurang lebih. Jadi memang harus banyak belajar supaya bayinya tetap sehat lah, insya Allah. Aicha, anak ketiga masih baby blues ya? Kenapa? Anak ketiga ini masih nabi baby blues. Alhamdulillah, dan jangan sampai ya. Tapi sejauh ini support system yang dari Sadude, dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman, sahabat semua itu alhamdulillah baik sekali gitu. Jadi mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan energi positif, terus masukan-masukan yang positif. Jadi insya Allah nggak ada sih. Enggak sih,
ketika ya bayi kan ada masanya di mana dia nangis terus kita bingung kayak tapi kok dia nggak mau nyusu gitu, dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu di situ agak bingung tuh gitu. Terus cuma ditenangin sama suster kayak gak apa-apa, ini hal yang biasa gitu. Karena kita baru adaptasi juga, babynya juga masih dicari semuanya gitu. Yang penting tetap tenang, jangan panik, dan dilakukan sepenuh hati aja semuanya gitu. Dan alhamdulillah ya udah bisa melewati fase oh ya nggak perlu panik kalau dia nangis, nggak perlu panik kalau misalkan tiba-tiba dia kenapa-kenapa gitu. Dok, terakhir dok, mungkin ada saran apa dok dengan sesar ketiga ini dok buat para wanita? Ya, terima kasih. Jadi untuk wanita yang sudah operasi 3 kali, jadi biasanya dokter menganjurkan untuk tidak hamil lagi. Alasannya kenapa? Alasannya karena risiko terjadinya robek atau rupture rahim pada saat kehamilan di atas 6 bulan atau 7 bulan dan bayi sudah mulai besar, maka ada risiko robek. Nah, apalagi kalau terjadi kontraksi. Nah, kalau robek maka akan terjadi pemindahan janin yang ada di dalam rahim ke rongga perut. Nah, kalau terjadi pemindahan biasanya bayinya meninggal. Ibunya mengalami perdarahan, ya itu harus emergensi ya, harus segera dioperasi. Tujuannya menyelamatkan ibunya. Itu. Tapi ada juga yang hamil sudah sesar 4 kali, 5 kali ya. Tapi itu sangat individual ya dan sangat beruntung barangkali. Kalau bisa hamil 3 kali yang dilakukan sesar sebaiknya selesai. Jaraknya berapa tahun untuk? Paling baik 2 tahun, paling baik 2 tahun. Tapi ya kalau sudah terlanjur hamil ya diteruskan. Iya. Gimana Bunda? Sudah tahu. Tapi dok, di rumah sakit Brawijaya sendiri bisa menangani